Salvete, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antar suami dan istri, lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah retak bukan berarti berakhir. Pernahkah kita bertanya, mengapa sesuatu yang dahulu dimulai dengan cinta, pada akhirnya bisa berakhir dengan luka? Mengapa orang yang dahulu saling berjanji untuk setia, bisa akhirnya saling menjauh dan bahkan saling menyakiti? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat dekat dengan ziarah hidup perkawinan ataupun keluarga-keluarga kita. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya tentang perceraian. Mereka ingin menguji Yesus. Tetapi Yesus membawa mereka kembali kepada kehendak Allah sejak awal penciptaan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam hal ini, Yesus mau menegaskan bahwa dalam perkawinan, suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu. Perkawinan bukan hanya tentang perasaan atau kesepakatan manusia. Perkawinan adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, pengorbanan, pengampunan, dan tanggung jawab. Karena itu, ketika menghadapi kesulitan dalam keluarga, yang dibutuhkan bukan hanya bertanya, apakah saya masih mencintai dia? Tetapi juga bertanya, apakah saya masih mau berjuang untuk mempertahankan kasih yang telah Tuhan percayakan kepada saya? Kita sedang hidup di zaman ketika sesuatu yang sulit seringkali lebih mudah ditinggalkan. Ketika hubungan mengalami masalah, kita mudah berkata, sudahlah, lebih baik berpisah. Tetapi Injil hari ini mengajak kita untuk belajar setia, sabar, berdialog, dan mengampuni. Tentu,
Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap kekerasan, ketidakadilan, atau penderitaan dalam keluarga. Dalam situasi terpuruk, seseorang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pertolongan yang bijaksana. Dalam kehidupan keluarga yang penuh tantangan, Yesus mengingatkan kita bahwa jangan cepat menyerah pada kasih. Dalam kehidupan berkeluarga, baik suami istri maupun anak-anak harus saling mendengarkan. Suami harus membuka hati kepada istrinya dan sebaliknya. Begitu juga dengan anak-anak. Dengan demikian akan terjadi perdamaian di dalam keluarga itu. Dalam kehidupan berkeluarga tidak membutuhkan seseorang yang berani berkata, "Mari kita mulai lagi." Hari ini kita juga mengenang Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir yang memberikan hidupnya bagi orang lain. Hidupnya mengingatkan kita bahwa kasih sejati bukan hanya kata-kata, tetapi kesediaan untuk berkorban. Semoga teladan dan sabda Tuhan hari ini menguatkan setiap keluarga yang sedang berjuang. Tuhan menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, dan mengajarkan kita untuk tetap setia dalam kasih. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai keluarga Kristiani, harus berani untuk mengatakan, marilah kita kembali memulai hidup baru. Sebab keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang kuat adalah mereka yang selalu memberi ruang bagi kasih dan pengampunan. Marilah berani menghadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita, agar Dia memulihkan luka-luka dalam keluarga. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.